Singkat saja, bosku. PNS itu kan diperintah oleh undang-undang dengan gaji ini yang hak-hak ini, sekaligus kewajibannya. Nah, kita dalam rangka penyelenggaraan dan dalam mengawal penyelenggaraan negara, kita juga ada undang-undang. Tentu Bapak kan, kita nilai, kita kontrol berdasarkan undang-undang juga yang kita miliki. Nah, sekarang kita sudah lapor tentang video sikap kepada umum itu. Itu intinya dia merasa terganggu. Padahal sebelumnya begitu mesra, pada kedua mesra. Tapi begitu kita masuk, dia bilang, apa lagi? Saya sudah terganggu. Singkat sudah betul. Saya kira saya sudah lihat videonya dan saya sudah komunikasi. Dan apa yang diucapkan itu kan Bapak sudah videokan bahwa dia terganggu dalam tanda kutip ya. Mungkin dia pada posisi itu dia kerja atau lagi menghadapi itu, kemudian Bapak masuk juga ke situ. Jadi saya kira hal itu saja sudah komunikasikan. Kenapa hal ini terjadi? Ya, seperti dia katakan bahwa dia sedang kerja dan tidak salah Bapak sudah 3 kali ya, 2 kali ya ketemu. 2 kali. Nah, berita tentang kembali tadi itu bahas. Ya. Patronnya itu sudah ada PNS dipasang oleh negara, Ya. dan digaji oleh rakyat. Betul. Lengkap. Betul. Untuk apa? Untuk melayani santun dan kepesanan dan bertanggung jawab. Betul. Sekarang kita hadapi dia. Iya. Saya di luar sebentar. Iya. Waktu pertama kontak, belum tahu masalah. Begitu mesra dengan sampai foto-foto. Iya. Begitu kedua kalinya, Iya. saya di luar. Ini jangan coba untuk menjaga kesantunan itu. Sudah ini keluar lagi di luar, nggak ada. Saya pikir dia ada di ruangan, padahal ada di luar. Sudah masa dipesan. Begitu belum duduk kita, baru duduk, apa dia bilang? Terganggu. Dia kita tanya, terganggu dalam apa? Dia bilang apa lagi? Pertanyaan kita pada fokus tadi itu, undang-undang PNS itu sudah betul. Iya. Jadi nggak usah kemana-mana. Apalagi dibalik-balik. Tadi saya bilang, kita diperintah undang-undang untuk mengontrol Bapak. Iya. Jadi Jangan mentang-mentang. Iya. tenang. Iya. Tapi benar kok Bapak, waktu itu menurut siapapun yang melihat, mungkin ibu itu, maaf ya, mungkin lupa nggak memakai etikanya. Mohon maaf nih, mungkin lupa karena benar-benar langsung frontal gitu. Apalagi saya sangat terganggu. Nah, kesannya jadi seolah-olah nih kayak kita di posisi orang mau minta sumbangan gitu, mungkin ya. Kesannya seperti itu. Apalagi dia bilang jangan videokan, saya keberatan. Ya, dituding-tuding. Itu pers. Ya kan? Itu pers. Apalagi yang diurusin tentang urusan surat-surat pers. Iya. Itu tahu nggak undang-undang pers? Sadar nggak dengan tugasnya yang diperintah oleh undang-undang tentang PNS? Nah, sekarang kita kasih tahu Bapak apa sikap Pemda itu, dan itu memalukan negara ini. Jadi kan setiap organisasi termasuk pemerintah, termasuk pers itu kan punya aturan, Iya. punya etika. Betul. Oleh karena itu saya sangat senang kalau kita berkolaborasi menata keharmonisan ini. Di satu sisi pers juga memegang aturan dan etika, dan kami juga memegang aturan dan etika. Allah pembenar bilang saya keberatan, kan gitu kan, divideokan. Padahal kita kesini ini diperintah undang-undang urusan pers. Apa itu? Surat alur konfirmasi. Ya, tunjukkan apa? Ini artinya apa? Buta undang-undang pers kan? Artinya tidak mau bermitra kan? Tidak mau bermasyarakat dengan
komunitas lain yang sama-sama punya hak. Masa ada video kan saya keberatan. Saya bilang itu pers dengan perannya kita. Sehingga apa, tidak berdiri kita tinggal dia daripada kacau. Nah rupanya ada sungguhnya Pak Bupati bisa bayangkan kalau tidak ada video dan remote bisa celaka saya. Dan itulah berapa bulan kita rubah strategi, bukan naskah tapi suara dan rekam dan gambar. Untuk apa? Untuk menjaga diri pers itu sendiri, baik kemudian pers maupun keselamatan jiwanya. Kita ini sudah ditendang sama polisi bocor gara-gara hal-hal seperti ini. Mulai dari situ rubah sampai nelpon Kapolres minta maaf. Bukan Kapolres, diancam. Habis kasat telepon 2 jam kemudian itu naik tekanan 200. Kenapa? Masih sekali harganya beli-beli. Begitu kita download terus, dia naik emosi karena tidak berhasil kasih emosi kita. Ya nggak bisa, itu caranya. Nah, kita sudah tahu. Sama dengan coleng juga kan? Kita cuma ketawain. Nah, cuma begitu dia pakai meja, cuma begini. Begitu dia bilang tangkal kopinya layar, maksudnya bosku 1,5 begini. Itu kalau berdiri saya tidak tahu terjadi. Tapi kita sudah bilang memang. Apapun yang terjadi jangan lepas itu. Itu bukti bahwa kita benar. Muncul kesan kejuru-juru kita. Tapi apa yang terjadi? Saya di luar. Duduk saya tanya. Oh ada. Saya pikir ada di dalam. Ternyata ada di luar. Begitu duduk Pak, apalagi Pak? Terus kan saya terganggu. Jadi saya bilang, Bu, apa yang terganggu? Kita tidak kemari kalau ya kita jawab. Kan kita kasih surat itu. Tidak dijawab. Seharusnya Ibu kalau lindungi perintah negara ala pengero. Kok jadwalkan lagi? Bukan perintahnya intelektual atau di mata, perintahnya negara undang-undang. Urus ero. Barulah berbupati. Pak, bukan main tuh ajudannya wakil. Merusak integritas kita itu. Dia kasih hilang itu surat. Dia diantar sama anak buahku. Harusnya kamu gitu. Supaya rakyat itu senang. Puas ya. Tidak kecewa. Masa sekali Kak. Daerahku rusaknya manajemen ini daerahku ini. Apa kecil-cili. Jadi kembali lagi tadi. Apakah sudah betul perintah undang-undang sikap itu sudah betul sikap Ibu Kabak itu umum itu yang tugasnya sesuai dengan perintah undang-undang melayani santun, ya kan, profesional, jujur dan bertanggung jawab. Singkat saja, sudah betul itu. Apakah Bupati sudah tahu? Dan apa langkah-langkah asisten 3 dan Pemda ini yang menurut kita itu melanggar undang-undang PNS, dan rakyat pasti kecewa. Secara pribadi kita pers juga kecewa karena kita gaji Ibu untuk melayani dan menjaga etika, karena itu perintah undang-undang. Singkat saja tadi, apa langkah Pemda dalam ini asisten 1 sebagai bawahannya atasannya Kabak umum itu? Kita ke situ urusan pers, mengkonfirmasi surat kita yang sudah berbulan-bulan sejak 16 September 2020.
21 ya. 21. 21. Berbulan-bulan bolak-balik kita. Begitu kita cek, ya kan, oh iya ada tanggal sekian, kita japri lagi, tidak dijawab. Kita datang, dia bilang terganggu. Apaan terganggu? Jadi saya kira begitu, maksudnya dengan video itu dalam rangka keterbukaan publik dan transparansi dan kedisiplinan dalam menjalankan aturan undang-undang secara bertanggung jawab dengan sikap ibu kabah melayani pers yang berusaha berkaitan dengan konfirmasi dugaan KKN, pesta KKN di lahan yang diduga dirampok. Sabar. Silakan bahas. Ke inspektorat nyerah. Dan lagi itu tugasnya, itu kan pengawas sekaligus pembina. Bapak sudah ke inspektorat? Sudah. Berkali. Sekretarisnya. Bolak-balik kita ke sana. Cari inspektor, tidak ada. Kita maklumi. Iya. Istrinya beliau. Iya, istrinya sakit. Sakit ya. Padahal itu tanggung jawabnya. Perintah negara. Duduk sebagai inspektorat atau sebagai inspektur di situ. Dengan tunjangan. Untuk apa? Untuk menjaga, mengawasi dan membina ini. Kita japri semua kepada tidak ada respon, termasuk Pemda di sini. Apa respon dia? Supaya publik tahu. Secara pribadi, saya putra daerah masa sekali Kak, hancur menilainya darahku. Sebagai rakyat marah karena tuan-tuan di sini diperintah oleh undang-undang untuk melayani secara santun, jujur, dan dipertanggungjawabkan, jangan dibolak-balik, apalagi memfitnah untuk menutupi suatu indikasi kejahatan perampokan APBD oleh petinggi daerah ini. Jangan main fitnah. Kurang apa? Ada. Mana dia tunjuk kita keberatan, jangan videokan. Kita bilang saya sebagai Pemda itu pers, dan kesini urusan pers. Apa itu? Mengkonfirmasi kepada mantan bupati atas dugaan kejahatan APBD. Dia tanggung-tanggung 1,5 M sudah habis, dan 1,5 M lagi mau dirampok. Lewat apa? SKPT yang diduga bodong dan manipulatif. Sekarang kenapa Pemda terkesan diam? Silakan Pak Anas. Jadi saya senang dengan Bapak ya, berpendapat bahwa setiap organisasi itu kan punya aturan, Betul. punya kode etik. Ya. Bapak sebagai pers juga punya aturan, punya kode etik. Kami juga begitu. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kalau kita komunikasikan hal-hal itu dengan tetap mengacu pada aturan dan kode etik kita, tentunya kan bagus kita punya komunikasi seperti hari ini. Jadi ini singkat saja tadi. Iya. Singkat seperti pertanyaan kita pada DPR, singkat saja. Iya. Agak senang apa namanya dan nama plotnya apa? Dasar hukum singkat dan Iya. kemana-mana. Iya. Ini tadi kembali lagi. Apa sih? Iya. Oleh Pemda. Dan ini hasil status segmentasinya Dan tiga Pak. SS3. Maaf. Atas sikap Bupati Cowok Niga sudah betulkah dengan undang-undang
ASN. Ya tentu dalam kapasitas sebagai CST kan tidak mungkin saya harus sampaikan ke Bapak apa yang saya lakukan setelah melihat video itu. Yang kita rasakan, Iya, kerugian publik, Bos. Iya, saya kan sudah Bapak harus sampaikan. saya sudah katakan, makanya saya makanya izinkan kalau Pak As tidak mau ngomong, tidak apa-apa, itu haknya Bapak. makanya izinkan saya bicara supaya saya Siap. sampaikan. Siap. Ya. Jadi ketika Bapak kirimkan video kan saya lakukan ke dalam kenapa Ya. bisa terjadi Ya. dan seperti yang Bapak sudah sampaikan menurut versi Bapak. Ya. Ya tentunya kan saya selaku asisten Oh, juga. enggak, jangan versi ya. Iya. Menurut fakta, video, Iya menurut kita versi tidak bukti, hanya Iya. menilai. Kita tidak punya hak. Ya versi video itu yang saya ingin komentari. Ya, kita hanya menemukan, mencari, menemukan, dan mempublis. Kita dorong ke sini. Pak, tolong di dinas, coba Iya. dia. Coba lah jangan dipotong dulu, saya suka bagus. Ya, minta maaf Ya. ya. Jadi ketika dia muncul itu kan kami tentu kan menangkap pesan apa dalamnya itu. Iya. Lalu kami mengolahnya sebagai informasi untuk Iya. melakukan pembinaan keterangan internal. Tentu hal itu ya kami sesali ya kenapa hal itu terjadi. Iya. Tapi saya kira saya bilang tadi itu setiap organisasi punya etika. Ya siapapun yang membawa etika dan ketemu etika pasti bagus. Iya. Kalau sama-sama sudah lepas dari etika kan kita sama-sama nanti tidak beretika. Betul. Jadi- Oleh karena itu, ya, mari kita coba juga masing-masing introspeksi diri. Ada apa dengan kenapa terjadi hal itu? Satu. Yang kedua, kami di ASN punya aturan. Kalau ada pelanggaran, kan ada bertingkat. Ada pelanggaran sedang, ada penanganan ringan, ada penanganan berat. Dan itu yang saya lakukan di majelis kode etik. Ya. Tapi kami ada tahapannya, tidak bisa serta-merta ke majelis kode etik. Tentu ada pembinaan internal dulu. Atasannya memberikan nasihat. Ya. Kemudian surat tertulis bertahap tahap karena kita punya etika. Betul. Namanya manusia, misalnya dia kalau dipandang sebagai satu pelanggaran, saya harus tegur kan, tapi secara lisan untuk tertulis. Ya, kalau tuh menurut itu hal itu ada keliru, kalau ya saya akan minta maaf sebagai atasannya tentunya, dan ini akan menjadi perhatiannya dari saya untuk kemudian. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa hal itu saya kira ya sudah Bapak kan sudah publikasikan dan Ya. saya kalau memang dianggap itu satu hal yang keliru, ya saya minta maaf. Namun demikian tentu kan saya juga akan memberikan pembinaan secara Saya internal. coba Ya. stretching lagi ya. Saya coba fokus lagi. Singkat saja Pak As. Domen sikapnya Pak Kapal sudah cocokkah dengan berita undang-undang ASN? Saya ulang lagi, saya stretching lagi, lebih sikat lagi. Yang ditugasi oleh negara untuk melayani secara santun, jujur, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Iya, Erwin, saya kira saya sudah senang Bapak itu hari datang dan sudah katakan kunjungan pertama terlayani dengan bagus. Ya. Tapi situasinya kan sangat bagus. saya coba. Kemudian datang kedua kalinya kan di situ muncul persoalannya kan. Iya. Jadi kita kalau berkomunikasi, jangan kita potong-potong gitu. Dan saya pikir kami di sini sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun dan itu arahan undang-undang. Ya. Dan Ya. kami Sudah bagus, berarti sudah betul. ya menurut saya kan sudah ada perintah kalau ada yang dianggap tidak ini kan itu kami akan selesaikan secara internal. Mungkin gini, Kak Azan maaf, mungkin maksudnya Bapak ini mohon maaf, Iya. dia bilang, beliau bilang kan, apa tadi saya kok jadi gampang lupa ya, tadi Iya, mencoba melayani sebagus mungkin, Ya, kita berusaha, tapi berusaha untuk memberikan pelayanan. ada muncul problem, beliau tentunya bersikap, tapi ada tahapannya begitu maksudnya. Iya, benar. Begini Bu, saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, Iya, maafkan iya, saya ini berpendapat saya. Iya, iya, Kita ini punya etika, betul, betul. kita punya ajaran tentang berliterasi, Iya, berucap, bertulis itu kan harus punya etika. betul, betul. Tulisan dan bahasa yang bagus itu bahasa yang membuat orang senang dan bahagia dengan tidak ada apa-apa. Jadi saya Iya. kapasitas saya jaga. Betul. Dan kami juga dalam jabatannya kan kita disuruh cuma merasakan yang sifatnya ini dan apa yang kita lempar ke publik itu kita harus hati-hati. Betul. Dan ini saya mengatakan berkaitan dengan video itu kan sudah menjadi konsumsi kami secara internal. Iya. Dan kami akan kaji secara internal. Kalau itu ada kekeliruan, ada tahapan-tahapan dalam hal Iya. pembinaan. Iya, iya, iya. Ya, Belum ada apa dulu? ada lah Pak. Tidak mungkin kita harus semua menyampaikan apa Belum yang ada sikap. bukan tidak ada. Kita kan sudah komunikasi. Kenapa ini bisa terjadi? Jangan berulang lagi. Kenapa harus begitu? Kan tak ada. Sama yang bersangkutan. Iya kita harus sampaikan itu. Oleh karena itu. tidak sesuai dengan. Iya, saya menganggap bahwa kalau ada hal yang masyarakat merasa terganggu dengan itu kan satu. Ya. Nah, kan Bapak sini membawa itu ya karena itu kalau memang dia itu saya katakan bahwa dengan jujur mengatakan saya minta maaf sudah kota politik keliru. Iya, iya. Artinya ini Iya. Bapak, mungkin ini Bapak. Saya tidak bisa menilai
hanya menyodorkan, mencari. Iya, saya katakan bahwa kami sudah lakukan pembinaan. Oh, gitu. Sudah cocok kan? Kita tidak boleh mengklaim. Segala sesuatu yang dilakukan, tapi perlu juga diketahui, saya sudah kasih gambaran tadi. Iya. Bapak sebagai pers punya etika juga. Iya. Kami juga orang melayani Bapak punya etika. Iya. Kalau Bapak masuk ke ruangan kami dengan cara etika, kami akan melayani Bapak tetap beretika. Betul. Tapi kalau berulang kali orang datang ke kita tidak beretika, Iya. Jadi maksudnya selama ini makanya kita ke aneh itu kita yang tidak beretika. Bapak yang simpulkan itu kan. Coba lebih transparan lagi. Tidak, saya Sederhana. berteori Jadi tadi bahwa kayak- kan Bapak tadi katakan etika. Iya. Jadi namanya etika, mari kita bungkus etika dalam satu pembicaraan umum bahwa Iya. siapapun yang kita hadapi kita harus saling beretika. Iya. Adakah bisa kita tulisnya? Biasa kalau kita masuk kantornya orang, Iya. Anda sopan, Iya. kami sopan. Anda santun, kami Iya, santun. iya, iya. Dan ini kan Bapak tunjukkan kepada saya hari ini begitu bagus. Substansi, tapi kita kemarin ini substansi yang kita mau tujuan kita ke sini bukan situ. Tadi kan intinya Bapak menanyakan apakah perlakuan itu benar atau salah. Itu kan Iya. jawabnya. Jadi saya katakan kita ini sudah diatur. Persoalan salah dengan itu kan ada proses untuk menentukan itu. Bapak tahu nggak ini? Menyatakan salah di PNS itu ada majelis yang menentukan itu. Tidak bisa dengan kacamata asisten 3. Oh, gitu. Tapi kacamata sebagai atasan tentu Iya. saja punya cara tersendiri menegur jangan lakukan itu. Jadi intinya Jadi kalau dia misalnya melakukan pelanggaran 1 kali, 2 kali, tertulis, baru dinaikkan. Dan itu akan dibahas sampai ke inspektorat. Jadi ada etikanya, Pak. Tidak serta-merta orang membuat satu ada tahapannya. pelanggaran kecil langsung kita Ada ponis, SOP. nggak bisa lah. Bapak. Ada tahapannya ya, Betul. ada tahapannya, Ada Bapak ya. SOP. artinya apa? Iya. Persingkat saja. Persingkat. Karena memang pertanyaan saya sederhana. Iya. Masih dalam tahap penelaahan atas video itu. Bukan penelaah, saya kira kita sudah ambil, katakan bahwa jangan di ini lagi. Diulang. Jangan sampai hal itu Oh. karena Jangan sampai hal itu terjadi lagi. ya kita Artinya berharap ada tentu kan kekeliruan penerapan undang-undang. makanya saya bilang itu hal terjadi tentu kan tidak mungkin saya akan berbantah-bantah dengan Bapak, Iya. ya kan? Dan memang Oke. itu tidak mau berbantah. Tidak berbantah karena begini Karena caranya. versi itu tidak Kenapa berbantah. misalnya ada biasa orang kenapa kan kayak main pingpong kan? Ketika orang pingpong kita kan balas gitu. Jadi di situ kita lihat. Karena Bapak membawa atas nama lembaga, Iya, iya. berhadapan dengan orang punya juga di dalam lembaga, Lembaga, dalam iya. hal ini Bapak lembaga pers, ini lembaga pemerintah, dan sama-sama harus memegang etika. Dan pers itu bukan seperti orang bertanding tenis pingpong. Tugas pers itu di pasar. Ya, analognya tidak seperti kita main pingpong. Iya. Cuma saya katakan ketika Anda mau Berbalas-balasan, melakukan ya. informasi ke sini kan jawabannya pasti bagus. Kalau kita berikan dia dengan cara yang bagus, itu kan Iya. rasanya bagus. Ya. Itu hitungan seperti itu, hitungan seperti antara bumi dan langit. Pers itu tidak seperti itu. Di Undang-Undang Pasal 4 ayat 3, pers itu mencari, memiliki, mengolah, dan mempublis. Saya paham itu, Pak Udi. Sudah. Saya paham itu. Mempublis. Iya. Sebelum dipublis ditanyain, tahu mana itu? Iya. Sudah betulkah itu video? Sikap Karena, iya. ke situ saja. Iya, saya paham itu. Saya Jadi paham. tadi lantaran melebar ini saya coba fokus lagi. Jadi kita coba baca dan minta konfirmasi. Ya kan? Ini video itu atas sikap kabar umum di video itu masih dalam tahap penelaahan. Belum tentu dia salah atau benar. Iya, karena yang menentukan salah seseorang itu adalah majelis. Betul. Bagaimana kita memutuskan bahwa sama dengan orang kan namanya praduga kan? Itulah. Masa nanti kita langsung katakan orang salah tidak melalui proses, itu Iya. kan kita menghakimi orang dong. Siap. Sama dengan Bapak juga kalau saya lihat misalnya memvideo-videokan sesuatu kan tidak mungkin saya katakan Bapak salah, tentu kan ada majelis kode etiknya pers juga bisa mengatakan itu. Karena saya juga banyak bertanya juga kepada teman-teman pers, bagaimana dengan itu? Iya, macam-macam juga pendapatnya tentang itu. Dan kita tidak bisa jadikan keputusan bahwa itu satu kesalahan karena bisa mengatakan Supaya tidak salah. melebar, So, orang mengatakan itu salah, ada dewan pers yang bisa mengatakan bahwa itu Supaya tidak melebar. Iya, Ya. kita melebar ini Pak. Ya. Cuma analisanya yang komprehensif supaya kita paham. Penjelasan. Menganalisa sesuatu kan kita tidak bisa Ya, tidak melebar. Iya. Begitu saja. Sudah cocok kan itu.
Kalau ini sudah ada, misalnya tadi, masih dalam rangka penelaah, belum pasti karena ada lembaga etik. Iya benar. Kalau itu clear, kita kunci. Iya. Kita kunci. Masih dalam penelaah. Tidak bisa kita katakan itu. Kita biarkan dulu saya coba sikapi. Kalau itu kita kunci, baru silakan. Ya. Di mana kalau pers itu tidak beretika, supaya kita jelaskan. Kalau Bapak saya tidak mengatakan pers tidak beretika. Saya tidak bisa membahas itu karena bukan tujuannya Bapak datang membahas etika berpers atau apa. Cuma saya kasih contoh. Tapi Pak Esten maaf, iya, selalu masuk ke sana. Tidak, saya hanya kan kita berbahas tadi kita masuk ini kan ceritanya secara internal Pemda Kabupaten Toli-Toli ini, saya kunci lagi. Video sikap kabar umum dengan landasan undang-undang yang diperintahkan oleh negara, intinya apa? Ya, melayani secara santun, sopan, apa dulu, bertanggung jawab, bertanggung jawab. Terus pasal Sagar, undang-undang Sagar. Bapak sudah baca katanya tadi. Iya. Pertanyaan tadi, sudah betul itu? Atau masih dalam proses? Kalau masih dalam proses, kapan? Sudah sampai di mana proses itu? Di sini kan pertanyaannya Bapak, pertanyaan pertama dengan itu kan tidak nyambung. Sudah betul itu atau dalam proses? Bagaimana? Gimana saudaraku? Artinya kita itu tandanya bahwa pers itu tidak mengklaim, menawarkan yang mana menurut versi Pemda atas video itu. Makanya saya katakan tadi, berbicara itu adalah satu pelanggaran. Dia kan dia proses, ada proses kan, ada proses. Itu kan baru muncul faktanya, baru muncul faktanya. Makanya saya bilang di ASN itu untuk jatuh kan hukum dia melalui proses majelis kode etik, tahapannya ada. Misalnya kalau saya sebagai atasannya tidak mampu menyelesaikan itu, ditaruh ke inspektor, setelah beri rekomendasi panjang Pak, panjang ceritanya untuk menyelesaikan tentang majelis kode etik. Jadi masih dalam proses. Dan berkaitan dengan itu karena menjadi konsumsi saya sebagai asisten 3 itu untuk melakukan penataan supaya hal ini kita bisa perbaiki, dan saya kira hikmah dari situ untuk memperbaiki pelayanan kami. Poinnya di situ. Artinya masih dalam proses. Kenapa Bapak harus selalu dalam proses? Ada apa yang dalam proses? Saya kira sudah selesai, kan sudah masuk. Jadi menjadi konsumsi saya untuk melakukan pembinaan. Untuk kita sampaikan ke publik, supaya publik paham bahwa sikap, misalnya sikap pelayanan diberikan oleh Kabak Umum itu di Pemda ini sudah sesuai dengan undang-undang ASN. Itu ada posisi begini, ada posisi tertentu. Sama tidak Bapak tadi, Bapak ada lagi rapat, ada apa, ya itu kan kerja lain. Kalau dia merasa terganggu, mungkin ada kegiatan yang bertabrakan dengan itu, mungkin itu maknanya. Itu yang dia manai, sedang dia posisi memang dia tidak persiapkan agenda, dia masuk, mungkin bahasa yang terganggu itu yang kita manai. Tapi bukan berarti kita melayani pers. Karena terbukti berapa kali Bapak datang di sini layani dengan bagus. Dan itu kewajiban kita melayani Bapak. Tapi ketika dia bertabrakan sama dengan Bapak datang, Bapak harus siap menunggu dulu karena saya lagi menyusun agenda. Karena Bapak kan tiba-tiba biasanya tidak datang dengan ini. Biasanya kita harus ada perjanjian. Orang mau datang, apa yang kita rencanakan hari ini Bapak datang, ya tentu kan dilayani dengan baik. Jadi saya kira apa yang terjadi kemarin itu, ya saya mohon maaf kalau itu adalah satu kekeliruan. Dan dia telah menjadi konsumsi kami untuk melakukan perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik karena memang benar. Dan publik tunggu, masalah publik tunggu. Ya. Dan kami kan selalu berusaha untuk melakukan upaya saudara kepada kami untuk memberikan pelayanan kepada publik yang baik. Jadi saya kira terima kasih kepada Faudin sudah datang menyampaikan itu sebagai bahan intervensi buat kami. Mengkonfirmasi. Iya, saya pikir ini kan bagi saya ini adalah bagikan sebagai vitamin untuk memperbaiki kinerja kami kalau itu hal itu menjadi. Saya kira kita tidak bisa ego ya. Saya sepakat dengan Pak Udin kan rajin bayar pajak sehingga kami juga ini harus memberikan siapapun dia rakyat harus dilayani karena kami hadir di sini untuk melayani rakyat termasuk pers. Oleh karena itu saya kira saya mohon hal ini kalau adalah kekeliruan dan itu menjadi konsumsi untuk melakukan perbaikan. Apalagi Pak Udin tadi mengaku bahwa
putra daerah yang ingin membangun daerah, ya tentu kami juga berada di situ karena kami di sini ditugasi untuk membangun daerah. Kalau tidak begitu saudaraku, ya. Sehingga kita tidak terlalu terjebak dalam persoalan-persoalan yang tidak perlu kita terlalu larut, tapi mungkin hal-hal lain yang lebih kita perlu fokuskan energi untuk menata masa depan kita yang lebih menata daerah ini. ya, menata daerah.